there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan ceramah yang berjudul Kenakalan Remaja. Kenakalan remaja adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama, terutama bagi generasi muda zaman sekarang. Saudaraku yang saya cintai, masa remaja adalah masa yang sangat berharga, masa di mana seseorang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun secara mental. Namun, masa ini juga adalah masa yang sangat rentan terhadap pengaruh negatif. Disinilah muncul istilah kenakalan remaja, yaitu perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak remaja zaman sekarang. Contohnya, seperti membolos sekolah, ikut tawuran, berbohong kepada orang tua, merokok, bahkan hingga terjerumus ke dalam narkoba dan pergaulan bebas. Semua itu bukanlah hal sepele. Mungkin awalnya hanya coba-coba, ikut-ikutan teman, dan akhirnya menjerumuskan diri ke dalam kerusakan. Kenakalan remaja bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga menyusahkan orang tua, merusak masa depan, dan bahkan bisa menjadi aib bagi keluarga. Mengapa kenakalan remaja bisa terjadi? Ada banyak penyebab, di antaranya yang pertama, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua. Remaja yang tidak mendapatkan perhatian di rumah seringkali mencari pelarian di luar dan kadang bergaul dengan orang-orang yang salah. Yang kedua, pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya seseorang itu tergantung agama temannya, maka perhatikanlah siapa yang menjadi temanmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang artinya, kalau kita berteman dengan orang baik, maka kita akan terbawa menjadi baik. Tapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang yang nakal, maka kita pun bisa terbawa menjadi nakal. Yang ketiga, kurangnya pendidikan agama. Remaja yang jauh dari nilai-nilai Islam akan lebih mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang keempat, pengaruh media sosial dan tontonan yang tidak mendidik. Banyak konten di internet yang tampak keren, tapi isinya negatif dan bisa merusak akhlak kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana Islam menyikapi hal ini? Islam memberikan solusi sejak 1400 tahun yang lalu. Islam sangat memuliakan anak muda. Bahkan dalam sejarah Islam banyak tokoh hebat yang masih muda usianya, tetapi sudah memiliki kedewasaan dan keberanian yang sangat luar biasa. Contohnya seperti Usama bin Zaid yang sudah menjadi panglima perang saat usianya 20 tahun.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya remaja yang menjaga ibadah dan menjauhi kenakalan dan istiqomah di jalan Allah akan mendapatkan tempat yang istimewa di akhirat kelak. Lalu, apa yang kita lakukan sebagai remaja muslimah? Rajin sholat dan membaca Al-Quran. Sholat adalah penjaga diri dari perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat seperti ikut organisasi, belajar membaca, olahraga, atau membantu orang tua. Jangan biarkan waktu kita habis untuk hal yang sia-sia. Memilih teman yang baik dan menjaga pergaulan. Teman bisa mengangkat kita, tapi juga bisa menjatuhkan kita. Pilihlah teman yang bisa menasehati, bukan yang menjerumuskan. Berani berkata tidak pada ajakan yang buruk. Jangan malu untuk menolak hal yang salah. Kita tidak perlu mengikuti sesuatu hanya karena ingin dianggap keren. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.